Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Maidah ayat 7 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Sadaqallahul Azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya, di majelis yang mulia dalam kondisi sehat walafiat, dan marilah kita syukuri semuanya itu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Maidah ayat yang ke-7 ya. Namun sebelum itu kemarin masih ada yang tertinggal ternyata, bahwa ayat yang berkaitan dengan tayamum itu ada asbabun nuzulnya ya. Jadi kalau di dalam istilah Al-Quran ya, kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang ada peristiwa sebelum turunnya itu disebut dengan asbabun nuzul. Tapi kalau di dalam Al-Hadis dikenal dengan istilah asbabul wurud ya. Nah, ini akan saya sampaikan dulu kaitannya dengan asbabun nuzulnya ayat fatayammamu sha'idan thayyiba. Jadi kenapa ayat ini turun? Karena suatu ketika dalam suatu perjalanan bersama Rasul ya, Siti Aisyah dan sahabatnya ya, itu ketika mau melaksanakan sholat subuh tidak ada air untuk berwudu ya. Olehnya ya, ketika itu kemudian beliau atau Nabi Muhammad dan Siti Aisyah juga para sahabatnya itu
diperintahkan untuk melaksanakan tayamum, ya, untuk melaksanakan tayamum. Tetapi dalam tafsir juga disebutkan bahwa sebenarnya perintah wudhu atau perintah tayamum itu sudah dikenal sejak lama. Sejak lama itu artinya ketika Nabi Muhammad berada di Makkah. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di Mekah itu kan sudah melakukan sholat, ya. Sehingga kalau ditanya, ya, perintah wudhu dan perintah tayamum itu datangnya lebih akhir. Jadi ini bisa kita pahami dari apa? Dari surat Al-Ma'idah, bahwa surat Al-Ma'idah itu kemarin sudah kita bicarakan termasuk surat yang panjang ayat-ayatnya. Sab'utiwal, ya, 7 surat yang ayatnya panjang-panjang itu. Dan itu turunnya ada di Madinah. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan sholat sejak di Mekah. Maka kemudian kan kita bertanya-tanya, lah waktu Rasulullah sholat di Mekah itu pakai apa? Nah, sehingga di dalam tafsir ini disebutkan bahwa wudhu tayamum itu sebenarnya sudah lama dikenal, ya. Bahkan di sini disebut oleh masyarakat jahiliyah itu wudhu dan tayamum itu sudah dikenal. Cuman ayatnya itu turun ketika Nabi dan Siti Aisyah itu sulit menemukan air untuk melakukan sholat subuh sehingga diperintah untuk tayamum. Jadi kalau nanti jenengan ditanya asbabun nuzulnya ayat ini itu apa, ya, peristiwanya adalah ketika Nabi dan Aisyah bepergian bersama-sama. Siti Aisyah di sini disebutkan kehilangan kalungnya, dan disitulah kemudian turun perintah untuk melakukan tayamum, ya. Jadi itu yang kemarin sedikit tertinggal keterangannya dari surat Al-Ma'idah ayat 6. Sekarang kita lanjutkan di surat Al-Ma'idah ayat 7, ya. Jadi sudah dibacakan, ya, maknanya. Sekarang mari kita kaji bersama-sama. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ya. Iki nek dimaknani cara pondok nggih, wadhkuru lan elinga sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmati Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, ya. Macam-macam nikmatnya itu sampai di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, ya. Jadi jangan dikira saya jenengan bisa duduk seperti ini itu bukan nikmat. Kita duduk seperti ini itu nikmat Allah. Karena ada orang yang tidak bisa duduk. Siapa itu, Pak? Wong sing udunen kuwi. Bisa rak wong udunen linggih ngene ra? Ndak bisa. Apalagi udune udun semat, ya, Pak. Ana sing ngarani jarine udun semat. Ya, jadi ayat ini mengingatkan kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat-nikmatnya, ya. Ya. Jadi kalau kita mengingat nikmat Allah itu, kalau kita mau bersyukur kepada Allah itu hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang, ya. Saya rasa kita semuanya diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, ya. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, itu semuanya nikmat semuanya. Dan kalau kita ukur dengan materi, kita tidak bisa membayarnya.
nikmat bisa bernafas. Ya Pak Dar ya. Kalau orang di rumah sakit, satu tabung oksigen yang besar itu berapa Pak Wabah? Harganya berapa? 150 kalau dikalikan berapa? Kita nggak pernah ngitung itu. Kita bernafas terus itu. Ya, makanya itu ya kalau orang kadang sakit, kadang nggak punya uang itu ya dianggap biasa saja. Masih banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Sehingga saya jadi ingat itu kisahnya siapa ya, kalau nggak salah ya nanti dibenarkan, Harun Ar-Rasyid itu. Jadi Harun Ar-Rasyid itu Harun Ar-Rasyid itu jenengan tahu apa enggak Pak Ki? Harun Ar-Rasyid jenengan tahu enggak? Siapa itu? Iya, khalifah, seorang kepala negara, kalau sekarang presiden. Ya, jadi Harun Ar-Rasyid itu pernah, kalau sekarang bahasanya mungkin galau ya. Mikir nggak ngerti, mikir negara atau mikir apa itu, kemudian dia punya penasehat spiritual. Namanya kalau nggak salah di situ saya baca di bukunya Profesor Quraisy itu di Lentera Hati, namanya Abu Samak. Lalu dipanggillah Abu Samak itu ke istana, kemudian diminta untuk menasehati Harun Ar-Rasyid itu, ya. Lalu si Abu Samak itu bertanya kepada Harun Ar-Rasyid, ya. Saya kok jadi agak lupa ceritanya. Jadi begini, kalau Anda tidak bisa minum, ya, tidak bisa minum itu dalam pengertian tidak ada yang bisa diminum. Ya. Lalu di situ ada segelas air yang bisa Anda minum, kira-kira yang Anda harus lakukan itu apa? Karena Harun Ar-Rasyid itu seorang kepala negara, dia mengatakan, akan saya bayar dengan separuh kekayaan saya. Ya. Padahal Harun Ar-Rasyid itu seorang pimpinan atau seorang kepala negara yang jumlah kekuasaannya itu sangat luas sekali itu. Ya. Jadi akan saya bayar dengan separuh kekuasaan saya. Lalu minumlah Harun Ar-Rasyid segelas air itu. Nah, setelah itu si Abu Samak atau penasihat spiritualnya tadi juga bertanya lagi Pak Dari. Kalau air yang Anda minum itu kemudian tidak bisa keluar dari jalan depan Anda, maksudnya saluran kencing itu, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian Harun Ar-Rasyid menjawab, akan saya bayar lagi dengan separuh kekayaan yang saya punya. Kalau jenengan merasakan kisah ini, berarti harta, kekuasaan, dan kekayaan Harun Ar-Rasyid itu hanya bisa untuk membayar segelas air. Nah ini kalau kemudian kita cocokkan dengan saya dan jenengan, saya jenengan itu masih bisa minum beberapa gelas air, kemudian bisa mengeluarkan apa yang telah kita minum dari jalan yang kita punya. Pertanyaannya kemudian, alasan apa yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi dari kisah ini Pak Dar itu, ya, semuanya saya kira kita tidak punya alasan untuk tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Maka di situ disebut ya, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Nah, salah satu nikmat Allah yang dimaksud di ayat ini adalah tuntunan agama.
Saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud nikmat Allah di sini adalah tuntunan agama. Mungkin kalau bisa saya katakan agama itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Nah, tuntunan agama yang mana? Tuntunan agama yang kemarin sudah kita sebut di ayat 6 itu. Anda diajari kalau menghadap kepada Allah harus suci dengan cara melaksanakan wudhu. Itu tuntunan agama. Atau kalau kemudian tidak ada air, Anda dipersilahkan untuk bertayamum. Itu juga tuntunan agama. Jadi itu harus kita syukuri. Karena kemarin kalau kita melihat ayat yang terakhir itu, ya, ayat yang terakhir itu menyebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Sehingga kalau Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita, ya kita hendaknya bisa mensyukuri nikmat itu. Coba misalnya jenengan bayangkan, saya ulang lagi ya, kalau Allah hanya memberikan tuntunan melaksanakan wudhu, itu jadi akan susah kalau tidak ada air. Maka kemudian ada lapisan tuntunan berikutnya, kalau tidak ada air kemudian Anda boleh melaksanakan tayamum, itu nikmat Allah ya. Jadi kita diminta untuk mengingat nikmat Allah berupa tuntunan agama itu. Yang kedua, wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih. Itu artinya, dan ingatlah juga janji-janji yang telah diberikan oleh Allah ya untuk kamu laksanakan. Ya. Di ayat pertama ya, kemarin kita bahas itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi janjimu ya. Janji ya. Jadi janji kepada Allah dipenuhi. Idz qultum sami'na wa ata'na. Ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na niku maknane apa? Kami mendengar, wa ata'na kemudian kami melaksanakan itu. Jadi istilah ini kalau orang-orang dulu itu ya, orang-orang zaman saya itu, zaman kecil ya, mungkin Pak Gianto dan seterusnya itu, kalimat ini akan sangat terkenal. Jadi kalau kita diperintah huruf guru kita oleh orang-orang tua kita, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar kemudian kami laksanakan, itu kalau sami'na wa ata'na. Karena persama apa? Lawan dari kalimat ini ada apa? Orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Bani Israel itu kalau dulu di ayat-ayat surat Al-Baqarah itu ada istilah sami'na wa asoina. Sami'na kami dengar, wa asoina kemudian kami tidak pedulikan, tidak laksanakan. Nah, jadi ini beda. Kalau orang-orang beriman kalimatnya sami'na wa ata'na, tetapi kalau orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu adalah sami'na wa asoina. Jadi mereka mendengar, tetapi setelah mendengar itu kemudian diabaikan. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur ya. Perintah takwa di dalam Al-Quran, di dalam agama kita itu sangat banyak sekali. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah ya. Makna yang gampang, menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada kalian atau di hati kalian. Bidzatis sudur.
Jadi ayat ini atau ekor ayat ini kalau kita cocokkan dengan kalimat wadhkuru ni'matallah itu, maka sekarang hati Anda itu kira-kira mau mensyukuri nikmatnya atau tidak, Allah tahu. Hati Anda itu mau melaksanakan janji yang telah diambil oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah itu, Allah tahu di hati kita. Anda ingin mengatakan sami'na wa ata'na atau sami'na wa asoyna, itu Allah juga tahu. Ya. Maka ayat ini saya kira menjadi menjadi pendorong kita. Karena Allah Maha tahu itu, maka kalau kita kerentek itu harus kerentek yang baik-baik. Karena kalau tidak salah itu orang berniat baik itu sudah berpahala sebelum dilakukan. Maka kalau jenengan kerentak atau berniat itu yang baik, karena itu bagian dari pahala. Berniatlah yang baik-baik itu. Jadi misalnya besok hari Kamis ya, betul ya. Insya Allah saya akan puasa Kamis, karena kan Senin Kamis sunnah. Ya. Tiba-tiba besok itu ketika jenengan sudah niat malamnya, besok itu ada orang ngajak makan pagi. Lalu pagi berbuka, tidak jadi berpuasa, maka pagi sudah mendapatkan pahala niatnya. Maka niat yang baik-baik. Nah, beda dengan dosa. Kalau jenengan kerentek melakukan dosa, sebelum itu dilakukan, itu jenengan tidak akan kena azabnya atau tidak akan kena dosanya. Jadi misalnya jenengan niat itu, besok saya mau mukuli orang, tapi apa yang jenengan niatan itu enggak jadi, maka jenengan tidak terkena dosanya. Ini menunjukkan apa? Rahman rahimnya Allah itu di situ. Jadi Allah itu maha kasih, maha sayang, maha obral pahala. Harusnya kalau niat baik saja sudah dibalas kebaikan, harusnya ini kalau seimbang, niat jelek juga harus dibalas dosa, harusnya begitu. Tetapi kalau Allah tidak seperti itu. Nah, makanya kalau di fikih itu, kalau jenengan fikih, jenengan melafalkan niat, itu bagian dari pahala. Jadi misalnya Pak Haji Woto mau sholat maghrib, ngimami misal, Pak Haji Woto asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ilahi anta maqsudi warzuqa madlubi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Pak Woto membaca itu pahala. Pahala itu. Ya. Karena apa? Lafal niat itu mengingatkan kita untuk melakukan niat. Sehingga upaya kebaikan itu di dalam fikih dianggap sebagai sebuah pahala. Nah, makanya sekali lagi kita harus terima kasih kepada guru-guru kita Pak Ki, yang dulu kalau kita ngajari orang muni ngene, niat itu adanya di dalam hati. Dia nggak bilang begitu. Dia bilangnya ayo niat sholat duhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala, dan seterusnya itu. Seperti yang kita ajar-ajarkan di anak-anak kita di TPK itu. Ayo niat sholat maghrib, usolli. Sehingga mereka melafalkan niat itu satu hal yang ringan, ya. Padahal itu berimplikasi
pahala. Lah nanti kalau dia sudah naik lagi, kita tingkatkan pengetahuannya bahwa itu bukan niat tapi lafal niat, dan niat itu adanya di dalam hati. Caranya begitu. Maka kita matur nuwun, diajari iso nawaitul wudu'a li raf'il hadasil, itu kita matur nuwun sekali. Coba kalau kita nggak diajari gitu, pasti nggak bisa itu. Pasti tidak bisa. Ya. Ya. Jadi ini tadi kembali kepada sami'na wa ata'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui yang ada di dalam hati kita. Kesimpulannya tadi saya sampaikan, kerenteklah, niatlah yang baik-baik, jangan sampai niat yang jelek-jelek. Kita lanjut di ayat 8 nih. Ayat 8 ini menganjurkan kepada orang-orang yang beriman ya, supaya menjadi penegak keadilan. Ya, saya ulangi lagi, kita diperintahkan oleh Allah ya, orang-orang yang beriman itu supaya menjadi penegak keadilan, syuhada'a bil qisti. Jadi qisti itu artinya adil. Ya. Saya ulang lagi ya, mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan. Kalau adil itu artinya setimpal. Saya kemarin sudah contohkan, saya pinjam uang Pak Dar 100.000, kemudian saya kembalikan 100.000, itu adil. Karena yang saya pinjam dengan yang saya kembalikan itu sama. Tetapi di atas adil itu ada ihsan. Kalau saya kembalikan uang Pak Dar yang saya pinjam 100.000 itu, saya kembalikan 150.000, dan saya catatan lagi Pak Dar tidak mensyaratkan itu, maka saya bagian dari orang yang ihsan. Jadi adil itu seperti itu. Nah, adil itu sulit ya. Jadi keadilan itu hari ini kan barang yang langka itu ya. Sulit ya. Mau dicari di mana? Ya, semuanya tidak pada puas dengan putusan hakim ya, putusan pengadilan itu ya, kita sulit ya. Nah, orang-orang yang beriman itu diminta untuk menjadi penegak keadilan. Jadi kalau kamu memberikan hukuman yang sama kepada orang lain, terhadap keluargamu sendiri kamu juga harus sama. Kalau tidak salah lagi ini ada ungkapan Rasulullah ya saat itu yang sangat terkenal itu ya, itu kalimatnya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya, jadi nanti dibenarkan kalau salah. Nabi pernah mengatakan, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang yang sangat adil dan menjadi penganjur keadilan. Nah, jadi kalau ayat itu kemudian kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, klop, tidak geser, ya, tidak geser. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini ditekankan lagi di sini ya. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum itu menjadikan kamu tidak bisa berlaku adil. Ini kan luar biasa ya. Saya ulangi lagi, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu menjadikan kamu tidak bisa berbuat adil ya. Jadi misalnya saya seorang hakim,
saya putuskan keputusan ini kepada Pak Dar misalnya 5 tahun. Tetapi karena saya benci kepada Pak Dar, itu saya bisa putuskan keputusannya menjadi 7 tahun. Itu tidak boleh seperti itu. Tetapi juga kesenanganmu kepada suatu kaum juga tidak boleh membuat kamu juga tidak bisa berbuat adil itu. Misalnya tadi Pak Dar harusnya mendapatkan hukuman 5 tahun, tapi karena saya senang dengan Pak Dar, saya jadikan 2 tahun, itu juga tidak boleh. Ya. Atau dibebaskan, tidak boleh. Jadi sama-sama ya, antara Anda cinta, antara Anda benci, jangan sampai mempengaruhi keadilan itu. Terus ditekankan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi keadilan itu juga bagian dari ketakwaan ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kalau hakim punya apa? Punya landasan ini, saya kira mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ini. Nah, ya mungkin bisa jadi, tetapi kan artinya begini Pak, kemarin kita sampaikan ya bahwa sebenarnya kebenaran itu sifatnya universal. Kemarin di awal kan kita sudah sampaikan ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Jadi memenuhi janji itu sebenarnya tidak urusan hanya dengan orang yang beragama Islam. Itu yang dimaksud dengan kebenaran universal. Bahwa orang selain Islam itu kalau dia dipenuhi janjinya juga senang. Mereka kalau memenuhi janjinya juga senang. Maka kalimat-kalimat seperti pemenuhan janji, kemudian keadilan itu saya kira tidak perlu melihat agama. Pasti mereka punya itu. Ya, agama manapun saya kira punya itu. Nah kebetulan kan yang kita bahas Quran. Jadi istilahnya apa? Konteks orang yang kita ajak bicara adalah orang-orang Islam. Tetapi mereka saya kira punya itu ya. Jadi mereka mau hakimnya Nasrani, mau Islam, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, ya mereka pasti punya itu. Karena sebelum mereka masuk menjadi hakim, itu pasti ada pelatihan-pelatihan ya. Kalau jenengan lihat hakim MK itu kan tidak hanya orang Islam saja. Itu kan ada orang, kalau nggak salah orang Hindu atau orang apa itu ya. Kalau saya perhatikan dari namanya saja, meskipun nama tidak menunjukkan agama, tetapi makna itu biasanya ya agak bersinggungan dengan agama. Kalau namanya Abdullah, insya Allah Islam. Ya. Dan dia bisa jadi orang Jawa Barat, bisa jadi orang Jawa Tengah. Tapi kalau dia Dadang, orang mana? Dadang orang Jawa Barat pastinya. Ya. Jadi itu ya, itu Pak dia. Nah, untuk ayat ini jenengan perhatikan nanti kalau jenengan membaca Al-Qur'an, kalau kalimat Allah ta'dilu kemudian jenengan wasolkan, maka cara membacanya harus bisa. Allah ta'dilu dilu. Caranya membacanya begitu. Ya, jadi hamzah wasolnya tidak terbaca. Tetapi kalau jenengan berhentinya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, itu kan ada jimnya, maka jenengan membacanya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, caranya begitu. Tetapi kalau jenengan sambung ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya, caranya begitu. Jadi Al-Quran itu
apa ya, ketentuannya komplit, cara membacanya diatur, cara memahami diatur, segalanya diatur. Makanya harus bisa semuanya. Ya. Itu makna dari ayat 8. Sekarang ayat yang ke-9 ya, ayat yang 9. Ayat yang ke-9, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pahala yang agung. Ya. Jadi setelah Allah tadi atas-atas itu kan melarang dan memerintah, maka pada ayat ini Allah kemudian ingin memberikan apa ya, kalau saya katakan reward. Reward itu apa? Hadiah. Jadi kalau orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh itu akan mendapatkan pahala yang besar, yang pertama, yang kedua ampunan. Tapi syaratnya ada dua itu. Yang pertama iman, yang kedua beramal soleh. Kalau orang melakukan itu, maka janji Allah pertama diampuni dosanya. Yang kedua diberikan ajrun azim, pahala yang besar. Pahala yang besar itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat masuk surga, kunci surga itu adalah beriman dan beramal soleh. Iman saja Anda tidak cukup. Saya beriman, orang tahu sholat, orang tahu zakat, orang poso, orang haji, itu berarti orang amal soleh. Ya, amal soleh saja tidak cukup kalau Anda tidak beriman. Jadi hari ini orang-orang yang beramal dengan miliaran, triliunan, tapi kalau landasannya tidak iman, tidak diterima di sisi Allah. Jadi kalau ada orang beriman dan beramal soleh, maka ada dua hal yang dia peroleh, ampunan Allah, pahala yang sangat besar. Nah, seperti biasa Al-Quran selalu memberikan perbandingan berikutnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, maka mereka itu akan mendapatkan punishment atau hukuman, yaitu menjadi penduduk neraka jahim. Selalu saya katakan, jenengan milih mana? Milih yang alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim, atau milih walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ini diserahkan kepada jenengan semuanya. Terserah mau milih mana, terserah. Dan hari ini mulai kita pilih, ya, sehingga besok kalau di neraka, di surga itu sudah tidak ada alasan lagi, loh saya kok masuk surga? Ya karena milihnya wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihat. Loh saya kok milih neraka? Ya karena walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Moga-moga kita semuanya memilih yang pertama. Amin Allahumma amin. Sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.